Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita memasuki tanggal berapa Ramadan, Pak? 2 Ramadan. Ya, kita memasuki tanggal 2 Ramadan. Alhamdulillah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bulan Ramadan yang mulia. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atakum Ramadan, syahrun mubarakun, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabus sama wa tughlabu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin," kata Nabi, "faman hurima khairaha faqad hurim." Wahai sahabat-sahabatku, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu, kata Nabi, syahrun mubarakun, merupakan bulan yang diberkahi oleh Allah. Mubarak itu artinya apa? Ya banyak keberkahannya, Bapak Ibu. Jadi mubarak itulah yang banyak keberkahan. Jadi bulan Ramadan itulah bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa saja keberkahan Ramadan itu? Yang pertama, tuftahu fihi abwabus sama. Kalau bulan Ramadan tiba, pintu-pintu langit, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa Bapak Ibu di sini yang ingin masuk surga, angkat tangannya. Ya, silakan Bu. Semuanya ingin masuk surga ya Pak Yudi. Ya, pintu surga ada berapa Bapak Ibu? 11 atau 12? Pintu surga ada 11 atau 12? Hah? 11. Ada berapa Pak Wimbu pintu surga? 11 atau 12? Ya. Ya, pintu surga ada 8. Ya. Nah, ini apa? Ketika bulan Ramadan tiba, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kan semuanya pengen masuk surga ini, Mbah Rahmat itu. Ketika kita tanya berapa pintu surga, gak tahu gitu. Ya, udah tahu ini, lupa Pak Ustadz pintu surga berapa kan. Ya, dari pintu surga ada 8 Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlabu fihi abwabul jahim. Kalau bulan Ramadan tiba, pintu-pintu neraka ditutup. Ada berapa jumlah pintu neraka, Pak? 7. Kok malah hafal pintu neraka gitu kan gitu. Ya, ditanya pintu surga nggak tahu gitu. Ditanya pintu neraka 7 Pak Ustadz kan gitu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bulan Ramadan tiba, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ya. Tidak bebas. Ada yang mengatakan yang membelenggu setan itulah orang yang berpuasa itu sendiri. Ya, karena dia menahan dirinya dari berbagai macam hawa nafsu. Faradallahu alaikum siyamahu, kalau bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa Ramadan. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Pada malam tersebut ada satu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang tertutup untuk mendapatkan kebaikan pada malam tersebut, sungguh dia terhalang oleh kebaikan yang sangat banyak. Hadis riwayat Nasa'i, dan ini merupakan hadis yang sahih. Inilah keistimewaan bulan Ramadan yang hari ini ya kita sedang berada di dalamnya. Dan alhamdulillah kita masuk di tanggal 2 Ramadan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini ya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa Ramadan. Di bulan ini ya pintu-pintu surga yang 8 dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu amalan apa saja yang perlu kita maksimalkan di bulan Ramadan yang mulia ini? Setidaknya ada 7 Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amalan yang perlu kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Amalan yang pertama adalah memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat yang ke-8, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tobat. Ya. Manusia disebut dengan al-insan, Bapak Ibu. Makanul khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Ya.
Banyak sekali kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Menghibah saudara kita, menggunjing saudara kita, ya, mengata-ngatai saudara kita dalam obrolan kita dan lain sebagainya. Maka momentum Ramadan yang datang hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita gunakan bersungguh-sungguh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka tujuan Allah mewajibkan puasa agar kita semakin bertakwa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar semakin kita bertobat dan semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini merupakan ibadah yang sangat istimewa, Bapak Ibu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Dalam hadis qudsi, "As-siyamul li wa anna ajzibihi." Puasa itu adalah milikku, kata Allah. Wa anna ajzibihi, dan aku akan apa? Ya, memberikan pahala bagi orang yang berpuasa itu. Ya, maka asyamul li, puasa adalah li, milikku itu. Lam di situ kalau kemudian kita kaji secara tasawuf gitu ya, itu memiliki makna yang berbeda dengan terjemahan biasa. Jadi lam ya kalau kita artikan lil mulki, itu artinya puasa adalah milikku. Namun kalau kita artikan lam ini ya dengan makna lil ghayah, ya, asyamul li artinya adalah kalau engkau berpuasa, kata Allah, engkau akan sampai kepadaku. Itu artinya. Ya, kalau engkau berpuasa sungguh-sungguh, maka engkau akan sampai kepadaku. Yaitu sampai kepada Allah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keimanan seseorang itu bertingkat-tingkat, Pak. Kalau kita beramal cuman pingin mendapatkan pahala dari Allah tuh, itu masih amal yang tingkat terendah itu. Ya, jadi apa? Kalau orang beramal, Pak Yudi ngapain puasa sih supaya masuk surga? Itu berarti imannya masih level rendah itu. Ya. Loh, beramal terus untuk apa? Untuk Allah. Ya, entah mau dapat pahala mau enggak, masuk surga atau enggak, yang penting Allah ridho. Suatu contoh, ya, ada Pak Ririn punya 2 anak misalnya. Pak Ririn bilang sama anak-anaknya, "Lindo, nanti jam 7 pagi ya kamu nyuci piring, jam 8 kamu ya nyapu gitu ya. Nanti jam sekian kamu kerjakan nih pekerjaan-pekerjaan ini, ya. Nanti kalau kamu sudah selesai mengerjakan apa yang Bapak perintahkan, nanti insya Allah kita kasih uang saku, gitu ya. Mau sekolah dikasih sangu gitu. Atau besok kalau lebaran dibelikan baju baru sama disangoni 1.000 gitu." 2 orang itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh nyuci piring, nyapu dan lain sebagainya. Anak yang pertama ditanya sama Pak Ririn, "Kamu kok regep banget sih nyapu, nyuci piring dan lain sebagainya?" "Oh iya dong, supaya ya besok kalau lebaran dibelikan baju baru dan dapat uang saku 100.000 gitu. Orang yang kedua ditanya, "Do, kamu kenapa kok rajin banget? Apakah biar dapat uang saku?" "Enggak. Bapak mau ngasih duit saku, alhamdulillah, enggak juga terserah. Mau diberikan baju juga enggak apa-apa, kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang penting Bapak ridho sama saya." Mana level yang paling tinggi, Pak, antara anak yang pertama dan anak yang kedua? Anak yang kedua. Begitu juga ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat raweh men pahala nih oke. Kalau kita poso men mlebu surga, itu tingkat level keimanan yang rendah, Pak. Ya. Kenapa kok berpuasa? Asyabuli. Kalau kamu berpuasa engkau akan sampai kepadaku, kata. Kita berpuasa ini supaya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kisah anekdot saja. Ya, suatu hari di negeri antah berantah. Negeri antah berantah itu mana, Mbah Rahmat?
Konoha, tapi bukan Konoha sini ya Pak ya. Ya, bukan Konoha sini ya. Ya, negeri antah berantah lah, entah di mana ya. Ya, yang penting di situ nggak ada BBM yang dioplos di negeri itu. Ya, di suatu negeri antah berantah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hiduplah seorang raja. Raja ini raja yang adil dan menepati janji-janjinya. Kalau dia ngomong, ya bukan kemudian ngomong doang Pak, tapi betul-betul dilakukan. Maka suatu hari raja tersebut berkata kepada rakyatnya, wahai rakyat-rakyatku, silakan besok engkau pergi ke istanaku. Minta apa saja yang kalian mau, pasti aku akan beri. Kapan kita punya raja seperti ini Pak ya? Masya Allah ya. Silakan engkau pergi ya ke istanaku, minta apa saja pasti akan aku beri, kata raja tersebut. Berbondong-bondonglah rakyat pergi ke istana raja ketika itu. Ya. Nah, kira-kira ini Pak Wimbu itu kalau dipanggil itu ya mau minta apa Pak Wimbu kira-kira? Nah, mau minta apa Pak Wimbu? Tak tanya semua nanti ini. Pak Ririn mau minta apa kira-kira Pak Wimbu? Pergi ke istana mau dikasih, minta apa aja mau dikasih. Mau minta apa Pak Ririn? Apa Pak Ririn? Dimudahkan segala urusan rakyatnya. Minta dimudahkan segala urusan rakyatnya. Ya. Pak Yudi minta apa Pak Yudi? Istri lagi. Minta apa Pak Yudi? Fasilitas kan katanya. Ya Pak Diman minta apa Pak Diman? Jabatan. Ya Pak Rahmat minta apa Mbak? Minta yang dikasihkan aja. Masalah luar biasa itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang rakyatnya datang ke situ. Ada yang minta duit, ada yang minta jabatan, ada yang minta segala sesuatu, perhiasan dan lain sebagainya. Ketika mereka sudah mendapatkan, pulang semua. Tinggal tersisa satu, seorang nenek-nenek yang sudah begitu tua renta. Ya, nenek-nenek itu belum minta sesuatu. Maka sang raja pun bertanya kepada nenek ini, wahai nenek, kenapa engkau belum meminta sesuatu? Ya, nunggu yang lain pulang dulu wahai raja. Wahai nek, engkau mau minta apa? Neneknya tanya lagi, wahai raja, benarkah segala permintaanmu itu akan dikabulkan? Benar. Bukankah engkau tadi melihat semua yang meminta pasti aku beri, pasti aku kabulkan permintaannya. Ya, nenek mau minta apa silakan. Ya. Maka nenek tersebut mengatakan, wahai raja, sungguhnya aku adalah nenek-nenek yang sudah sangat tua renta, suamiku sudah meninggal dunia. Suaminya sudah meninggal dunia. Hidupnya hanya sebatang kara. Permintaanku cuma satu, wahai raja, maukah engkau menikah denganku? Ya. Ya. Tadi apa? Ya, neneknya minta dinikahi raja. Raja ini sudah apa? Sudah janji kan gitu ya. Semua permintaannya akan dikabulkan. Maka kemudian ketika itu menikahlah raja dengan nenek ini. Maka ketika nenek ini menikah dengan raja, seluruh kekayaan raja menjadi milik nenek tersebut. Ya. Singgasananya raja yang milik nenek itu karena istrinya kan Pak. Ya, semua kekayaannya menjadi ya milik nenek tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah cerita yang amsal, memisalkan kepada kita. Banyak sekali hari ini manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta surga, minta rizki banyak ya, minta istri, minta dan lain sebagainya, namun dia lupa untuk meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak, kalau kita beribadah, kita puasa, apa yang kita minta? Wes enggak usah minta apa-apa. Ya Allah, jadikanlah puasa yang aku lakukan hari ini untuk mendapatkan keridhaan. Kalau Allah sudah ridho, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua yang Allah miliki Allah kasih ke kita. Ini berarti nenek yang cerdas, Bapak Ibu. Ya. Hari ini banyak orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat duha, kenapa? Supaya rezekinya lancar, Pak Ustaz. Dagang main laris kan katanya. Sholat apa? Sholat tahajud supaya wibawanya bertambah, Pak Ustaz. Kita beribadah kepada Allah, sesungguhnya orang yang berpuasa ketika kemudian dia berbuka akan mendapatkan apa? Ya doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta apa, Pak? Yang kita minta mobil lah, rezeki lancar lah, anak segera dapat jodoh lah dan lain sebagainya.
namun kita lupa minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Takwa itu semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya jadikan momentum ya Ramadan kali ini agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pahala terus Pak yang kemudian kita kejar. Ya, baca Quran sebanyak-banyaknya. Ya, khatam 3 juz, 5 juz supaya pahalanya banyak. Ya, kalau pahalanya banyak, kalau nggak dikasih pahala, ya, kita baca Quran untuk mencari ridho Allah. Yang kedua baru pahala, tidak mengapa. Namun semua yang kita lakukan untuk mencari ridhonya Allah. Ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keridhaan oleh Allah. Ya, sehingga Allah mampukan kita, yang Allah kuatkan keimanan kita, ya, dan Allah bahagiakan hidup kita. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang perlu kita maksimalkan di bulan Ramadan yang mulia ini adalah melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah, dan sholat taraweh. Baginda Nabi SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab kelak pada hari kiamat adalah sholatnya. Jadi ketika kita nanti dipanggil sama Allah pada hari kiamat, Bapak Ibu, Allah tidak akan menanyakan haji kita, tidak akan menanyakan umroh kita. Namun Allah akan tanya kepada kita, sholatuhu, sholat kita bagaimana. Fa'in fasadat, fa'in soluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau sholatnya baik, sungguh orang tersebut telah beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Namun kalau sholatnya buruk, ya, maka orang tersebut akan celaka. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau di akhirat nanti ada orang yang dipanggil oleh Allah, ditanya sholatnya namun gak pernah melakukan sholat. Alangkah meruginya orang tersebut. Ya, maka Allah akan bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, lihat bagaimana sholat wajib hambaku ya Allah. Sholat wajibnya tidak khusyuk ya Allah. Ya, maka Allah akan mengatakan kepada malaikat, apakah hambaku melaksanakan sholat sunnah? Melaksanakan sholat sunnah ya Allah. Tidak khusyuk pula sholat sunnahnya ya Allah. Ketika sholat wajib mikirin beras habis, ketika sholat sunnah minyak pula habis. Maka yang gak khusuk-khusuk ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian menjadi sempurna sholatnya. Ya, maka lakukan sholat sunnah itu untuk menyempurnakan sholat wajib kita. Kemudian sholat tarawih. Baginda Nabi SAW bersabda, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa mendirikan sholat tarawih imanan karena iman, wahtisaban ikhlas dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, telah hadir kepada kita bulan Ramadan yang mulia, Bapak Ibu. Kita melaksanakan sholat tarawih di malam hari. Sudahkah ketika kita ya di malam hari mau melaksanakan sholat tarawih, kita keluar dari rumah kita menuju masjid, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikanlah sholat tarawihku malam hari ini untuk menghapus dosa-dosaku yang telah lalu. Doa Pak, minta sama Allah agar sholat tarawih yang kita lakukan itu menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Pulang kita dari sholat tarawih kita, ya dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga bersabda, wa innahu man qoma ma'al imam hatta yang shorifa kutiba lahu qiyamul lailatan. Barang siapa sholat tarawih bersama imam sampai selesai, witir bersama imam, kutiba lahu qiyamul lailatan, akan Allah catat pahala sholat semalam suntuk. Luar biasa. Ini kemuliaan Ramadan yang begitu luar biasa. Maka para sahabat itu mengatakan, Pak, faqad kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayataqabbala Ramadan. Sungguhnya kebiasaan para salafus saleh berdoa sama Allah 6 bulan sebelum Ramadan tiba agar dijumpakan dengan bulan Ramadan yang mulia. Karena di bulan Ramadan itu, Pak, malamnya penuh dengan ampunan Allah dengan sholat tarawih, siangnya penuh dengan ampunan Allah dengan puasa.
Maka barang siapa yang sholat bersama imam hatta yang shorifa, sampai selesai sholat witir bersama imam, kutibalahu qiyamul lailatan, dihitung pahala sholat semalam suntuk. Ada Pak di sini yang pernah sholat semalam suntuk dari pada maghrib sampai datangnya waktu subuh? Belum ada. Pak Ustadz pernah? Belum pernah pula. Capek Mbah Rahmat semalam suntuk, ya. Tarawih satu malam satu juz aja sudah rematik semua gitu. Namun apa? Pahala sholat semalam suntuk itu bisa kita dapatkan setiap malam di malam-malam Ramadan. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Sholat tarawih bersama imam sampai selesai, sampai witir kita ikut bersama imam. Maka jangan kemudian nanti witirnya nanti malam aja Pak Ustaz. Nggak dapat keutamaan ini. Hatta yang shorifa itu sampai selesai. Hatta itu kalau kita kaji dalam ilmu nahwu harful ghoyah. Ada tujuannya, sholatnya sampai selesai bersama imam. Witir ikut bersama imam. Pak Ustadz nanti malam mau bangun lagi, Pak Ustadz bagaimana mau sholat malam lagi? Silahkan sholat malam lagi boleh. Sholatul lail masna, sholat malam dua-dua. Ibu-ibu sebelum menyiapkan sahur sholat dulu 2 rakaat boleh. Sholat dulu 10 rakaat boleh. Sholat dulu 20 rakaat boleh, silahkan. Namun tidak perlu witir lagi Bapak Ibu, karena sudah witir bersama imam. La witroni fi lailatin, tidak ada witir dalam satu malam. Ya, tidak ada 2 witir dalam satu malam. La witroni fi lailatin itu tidak ada 2 witir dalam satu malam. Pak Ustadz katanya kalau witir itu kan penutup ini. Orang banyak bertanya seperti ini. Karena kalau witir itu kan penutup Pak Ustadz. Kalau habis witir nggak boleh sholat lagi. Boleh habis witir. Sholat malam lagi boleh. Sholat tahajud lagi boleh. Yang nggak boleh witir lagi. Karena tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya. Amalan yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang perlu kita maksimalkan. Sebagai nasihat untuk diri saya pribadi ya, dan para Bapak Ibu sekalian, yaitu memaksimalkan puasa Ramadan kita. Baginda Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa Ramadan imanan karena iman, wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita sahur, ketika kita berbuka, doa sama Allah, ya Allah, jadikanlah puasaku hari ini untuk menghapus dosa-dosaku yang telah lalu. Ya. Dan doa orang yang berpuasa itu mustajab. Ya, innalisoim, ya, inda fitrihi da'watun la turaddu. Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika berbuka, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ketika berpuasa hatta yuftiro, sampai ia berbuka, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kalau kita berpuasa Pak, doanya mustajab. Ketika kita berbuka, doanya juga mustajab. Ketika Allah mengatakan Pak, mustajab itu pasti akan dikabulkan. Jadilah kita seperti nenek-nenek itu tadi. Ya, yang meminta kemudian apa? Enggak minta apa-apa. Minta jadi suaminya raja. Kenapa? Langsung ketika dia menjadi suaminya raja, seluruh kekayaan raja menjadi milik. Ketika kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, berdoa, satu yang kita minta ridhonya Allah. Ya Allah, apapun kondisi kita, kalau Engkau ridho ya Allah, itu sudah merupakan apa? Sesuatu yang sangat luar biasa. Karena orang kalau sudah diridhoi Allah Pak, Allah tidak akan menyakitinya, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Ya. Nggak usah takut orang kalau mendapatkan ridhonya Allah itu pasti akan masuk surga tanpa ia minta. Ya. Maka ada orang-orang tasawuf itu Pak. Ya, yang kemudian mereka itu apa? Ya, takut kalau untuk masuk neraka itu takut Pak. Ya. Namun kalau masuk surga itu juga nggak seneng. Ya, jadi apa? Mau masuk neraka itu takut, masuk surga ya nggak seneng. Kenapa? Karena kesenangan bagi mereka adalah apa? Kelelahan dalam beribadah kepada Allah itu menjadi puncak kenikmatan bagi mereka. Nah, itu luar biasa. Ini berarti betul-betul ridho sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya ini, Pak Ririn, kenapa kok pengen masuk surga? Men ra kesel ngibadah Pak Ustaz. Kan ngono Pak. Ya, poso sesuk nek wis mlebu surga wis ora ono poso meneh. Ya. Salat besok nek mlebu surga wis ora ono traweh meneh. Ya, kenapa? Biar enak masuk surga ini.
Bagi orang-orang tasawuf itu, Pak, ya, mereka mengatakan apa? Ya, kalau masuk surga itu malah sedih, Pak. Kenapa? Karena kalau sudah masuk surga, dia nggak merasakan lelah lagi beribadah. Karena capeknya, lelahnya ibadah kepada Allah itu menjadi puncak kenikmatan tertinggi bagi mereka. Begitu. Maka iman kita ini kan masih ya tingkat TK ini, Pak, kan gitu ya. Yang ibadah ya menulis warga, mlebu surga, menerang ibadah, ra kesel kan gitu, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ketika kita berbuka, maka ketika itu Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta yang lain kemudian nggak boleh, Pak. Boleh gitu ya. Tapi yang pertama yang kita minta ridhonya Allah gitu. Utang iki dulu meneh wis ditagih gitu ya ndonga gitu loh. Ya. Yang pertama, ya Allah, sesungguhnya aku meminta keridhoanmu gitu. Dan segerakan rizkiku untuk supaya bisa melunasi hutang-hutangku itu boleh gitu. Ya. Namun yang pertama ridhonya Allah itu nomor satu, Pak. Ya. Ridhonya Allah nomor satu. Apapun kondisi kita, kalau Allah ridho itu baik. Ya. Kemudian amalan yang keberapa ini Pak Ririn? Keempat. Ya. Amalan yang keempat, memaksimalkan malam Lailatul Qadar. Baginda Nabi SAW bersabda, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan karena iman, wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan malam Lailatul Qadar terjadi di 10 malam yang akhir di malam Ramadan. Ya. Ulama mengatakan di malam-malam yang ganjil. Ya, ada yang mengatakan di malam-malam Ramadan, berpindah-pindah dari satu malam ke malam yang lain. Maka ada surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya aku turunkan apa, Pak? Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, malam Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan. Jadi Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kita di Indonesia, Pak, memperingati nuzulul Quran itu malam keberapa? Malam ke-17. Berarti enggak malam ke-20 terakhir. Yang benar malam 17 Lailatul Qadar turun atau di 10 akhir bulan Ramadan? Hah? Berarti dulu itu pengecualian gitu ya. Ya, di malam 17 pas-pasan. Nah, sehingga kemudian para ulama mengatakan apa? Ya, malam Lailatul Qadar terjadi ya di setiap malam, di malam-malam Ramadan. Ya, namun hadis-hadis yang kuat mengatakan apa? Kebanyakan terjadi di 10 akhir bulan Ramadan, di malam-malam yang ganjil. Ya. Namun jangan kemudian kita jadikan itu yang mengkerucut kan ya. Kita harus beribadah sungguh-sungguh di setiap malam, di malam-malam Ramadan. Jadikan Lailatul Qadar itu di dalam hati kita. Ya, semua malam ya kita harus bersungguh-sungguh. Jangan kemudian apa pilih-pilih itu tadi. Ya. Nantilah isi 10 pertama santai-santai kan gitu ya. Nanti 10 terakhir. Nah ini insyaallah ya. Nanti ada yang gas kenceng 10 malam terakhir, ada yang pas ganjil-ganjil doang aja gitu ya. Ya, nanti pas ganjil aja nanti kita sungguh-sungguh gitu. Malam selikur yuk sungguh-sungguh gitu ya. Lembur, ngalong kan gitu ya. Dia islahul umat kan gitu ya. Nanti kalau siang pulang lagi kan gitu ya. Ya, maka enggak apa-apa, Pak. Kalau kemudian pagi kita kemudian bekerja, ya, maka boleh ya. Bersungguh-sungguh itu di setiap malam. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keberapa nih? 5. Yang kelima adalah memaksimalkan qiraatul Quran. Ya. Nabi SAW bersabda, ini sudah nggak perlu saya sebutkan hadis tentang keutamaan Quran. Nah, ini sudah apa 10 ini, Pak ya. Al-Qur'anu syafi'un musyafa' wa mahilun musaddaq. Al-Quran akan menjadi syafaat dan akan menjadi penolong. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, Al-Quran akan mengantarnya ke surga. Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ilan nar. Barang siapa melemparkan Quran di belakang punggungnya, maka Al-Quran akan menyeretnya dia di api neraka pada hari kiamat, Pak. Ya, maka qiraatul Quran penting.
Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah diriwayatkan dari murid beliau Imam Ar-Rabi mengatakan, Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan tiba beliau khatam 60 kali. Ya. Dan riwayat menyebutkan dan beliau khatam bacanya di dalam sholat, Bapak Ibu. Ya, jadi apa? 60 kali. Ini artinya apa? Sehari, siang hari sekali, malam hari sekali. Dan itu beliau lakukan di dalam sholat. Sambil sholat, Pak. Itu luar biasa. Ya, 60 kali. Kita berapa kali, Pak? Ada yang sudah dapat 10 juz hari ini? Belum, Pak Ustaz. 1/4 juz gitu kan katanya. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah harus dipaksakan. Yang menghafal Quran, membaca Quran di bulan Ramadan harus dipaksakan. Ya, minimal 2 kali lah. Ya, apalagi Bapak Ibu yang ngaji di Islahul Ummah kan. Ya, minimal 2 kali. Ya. Kalau sampai Ramadan tidak khatam, pasti di luar Ramadan lebih nggak khatam lagi. Ya, nanti aja Pak Ustadz kok bulan Safar aja sama mengkhatamkan nggak? Ya, kalau di bulan Ramadan aja nggak khatam, pasti di luar Ramadan tidak khatam lagi. Kan katanya. Maka ini waktunya untuk bersungguh-sungguh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu apa? Qiraatul Quran. Ya, satu hurufnya apa? Bagaimana? Pak Rahmat hadisnya? Man qara'a harfan min apa Bu? Man qara'a harfan padha lali kabeh. Harusnya ibu-ibu kan nambah semangat di bulan Ramadan, udah hafal arba'un hadis. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kemarin dihafal enggak ini, Mbak? Enggak. Oh, la aqulu alif lam mim harfun kan katanya. Ini berarti masih pilih-pilih ini Pak ini kan ya. Ya, seperti apa? Golek malam Lailatul Qadar itu sing selikur, telulikur, selawi kan katanya. Ya, ya. Kayak hadis ini dipilih gitu ya. Sudah ditawar, habis itu dipilih lagi kan. Luar biasa. Memang Bapak Ibu sekalian ini sudah terbiasa berdagang masalahnya kan gitu. Luar biasa kan. Ya, belajar arba'una hadisan ditawar, ya sudah ditawar masih dipilih lagi gitu ya. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca huruf, ya satu huruf dari ya kitabillah dari Al-Qur'an, falahu bihi hasanatun, maka akan dilipat gandakan, maka akan mendapatkan pahala satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Baca alif lam mim dapat 30 kebaikan. Itu yang paling sedikit Bapak Ibu, itu bisa dilipat gandakan lagi menjadi 700 kebaikan. Itu kalau di bulan-bulan biasa Pak. Kalau di bulan Ramadan sudah nggak terhitung lagi. Ya. Insya Allah hari Jumat besok kita akan mengadakan acara. Ya, itu sudah dipampang di sana. Ya, ada Syekh Khalid Aun Al-Yamani. Ya, acaranya sebelum asar ya Pak Ririn ya. Ya kita akan tablik akbar dulu ya sebelum asar. Nanti disediakan makan nggak nih Pak Ririn? Oh disediakan makan, disediakan kan gitu ya. Ya. Mas Latif sudah WA ini Syekhnya mau dikasih makan apa Pak Ustaz? Ya nasi kebuli aja lah ya. Semuanya dimakan sama Syekh kan gitu ya. Nah ini beliau guru saya. Saya 3 tahun belajar sama beliau. Ini Syekh Khalid Aun Al-Yamani yang sama besok ya hari Jumat dia akan mengisi pengajian di sini. Ya kita akan buka puasa bersama. Ya ibu-ibu juga diundang nggak Pak ini? Oh semuanya ya. Kemudian malamnya kita akan sholat tarawih bersama. Ya, luar biasa. Gratis kan Pak? Gratis. Nggak bayar ya. Sudah insya Allah kita dapat ilmu yang bermanfaat ya. Ya kemudian apa kita akan sholat tarawih bersama Syekh. Insya Allah hari Jumat besok itu tanggal berapa Pak? 7 ya. Ya tanggal 7. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keberapa ini? Yang ke-6. Ya, jadi apa qiraatul Quran. Yang ke-6 memperbanyak sedekah dan berbuat baik kepada orang lain. Ya, memberikan manfaat kepada orang lain. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya apa? Nabi SAW orangnya dermawan. Kalau datang bulan Ramadan bertambah kedermawan Nabi SAW. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita niatkan ya. Kita kumpulkan duit-duit receh gitu ya. Kalau mungkin jarang berinfak gitu ya. Ramadan ini kita paksakan
kumpulkan duit 1.000, 2.000, 5.000, tata tuh. Hitung 30 ya, setiap subuh kita bawa duit itu kita masukkan ke cancel. Ya. Ada kotak infak kita masukkan. Bismillah. Ya, sedekah yang paling terbaik itu di bulan Ramadan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, maka kemudian apa? Ya, kita berinfak di bulan Ramadan. Memberikan makan kepada orang yang berpuasa, itu luar biasa. Man aftara shaiman, kata Nabi, barang siapa memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dari orang yang ia beri makan itu. Ya. Pak Ririn ngasih Pak Wimbo ya takjil untuk berbuka. Pak Wimbo ini silahkan lemper satu ya dimakan ya. Sama Pak Wimbo dimakan, bismillahirrahmanirrahim. Pak Wimbo puasa, maka apa? Pahala puasanya Pak Wimbo ditransfer kepada Pak Ririn. Nah aja Pak Ririn gantian itu. Ya saya juga nggak mau kalah nih permen. Makan Pak Ririn. Makan permen bersama Pak Ririn itu. Maka kemudian pahala puasanya Pak Ririn ya kepada Pak Wimbo itu tadi. Ya Pak Endang datang ini supaya dapat banyak, tak bagi kuaci satu-satu kan katanya. Makan semua kuacinya, itu ngakalin Pak ya, nggak usah seperti itu kan. Kebangetan itu kan katanya. Ya. Jadi apa? Supaya dapat pahala banyak ya, akhirnya kemudian apa? Beli kacang garing gitu ya. Dibagikan satu-satu supaya apa? Pahalanya mereka sampai kepada kita kan gitu ya. Ya, jadi kalau kita ikhlas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kita akan mendapatkan pahala mereka. Ya. Apa bedanya orang cerdas dan tidak cerdas, Pak? Kalau orang cerdas ngamal sendirian itu. Ya. Kalau orang yang cerdas itu setiap hari kita bisa mendapatkan pahala puasa yang banyak. Kita beli aqua gelas itu Pak, ya, aqua dus itu, kita kasih ke orang tuh, jebret gitu ya. Nanti kemudian apa dibagikan itu aqua gelas itu, diminum sama orang-orang yang berpuasa itu, pahalanya ngalir kepada kita semua. Ya, pahalanya mengalir kepada kita semua. Itu luar biasa. Ya. Kalau kita belum bisa memberikan dengan nilai yang besar, nilai yang kecil. Aqua satu dus, aqua gelas itu berapa pandang harganya? 20.000, isinya berapa Pak Yudi? 40. Ya, 48 gitu ya. Nah, itu isinya 48, harganya 20.000 itu. Dengan 20.000 rupiah ya, kita kasih itu kemudian setiap hari satu dus itu. Ya, cari orang-orang yang ngumpul-ngumpul kan gitu ya. Mana ini orang buka puasa, kita taruh satu itu. Diminum itu 48 habis pahala orang 48 mengalir kepada kita. Ya. Itu luar biasa. Ya. Kalau belum bisa seperti itu minimal dari keluarga kita dulu, Pak. Ya, Pak Ririn dapat duit kasih kepada istrinya. Istrinya berapa Pak Ririn? Satu, baru satu ya. Ya dikasih kepada istrinya ini. Bu, gitu ya, ini silakan, ini duit, ini ya. Saya niatkan untuk memberikan makan orang yang berpuasa. Istrinya bilang, siapa Pak yang berpuasa? Ya kamu ini berpuasa sama anak-anak. Anak-anak berapa Pak Riri? 3. Ini istri sama anak-anak diniatkan untuk memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Sudah puasa semua Pak anaknya ini 3. Alhamdulillah sudah. Ini anak saya itu Pak Iza, ini saya latih Pak puasa itu. Kemarin baru hari pertama gitu ya. Jam 11 sudah nangis-nangis ya, pengen makan gitu. Nah, kemudian pas sudah kita ceritain kisah Umar bin Khattab kan gitu ya. Semuanya sudah gitu. Sampai saya kerja nggak jadi gitu ya. Oh gitu Bu ya. Oh, ya sudah diam. Oke ya. Deal gitu. 10 menit ngerengek lagi kan gitu. Ya, saya sudah kasihan gitu. Ya, tapi kemudian apa kata uminya sudah ya nggak boleh gitu. Akhirnya kemudian apa sudah nunggu ya. Nah, nanti adzan duhur kan gitu ya. Bedukan Pak puasanya itu kan gitu. Ya ketika adzan kok belum adzan nunggu adzan duhur. Ya kalau pengen cepat pergi ke pondok, ami-ami suruh adzan gitu ya. Nah, dengan adzan duhur wah senang gitu kan. Ya. Sama uminya sudah. Nanti kalau abi pulang ke dari masjid nanti udah poso lagi gitu ya. Saya bilang aturan dari mana itu enggak ada gitu. Ya sudah sampai jam 1 kan gitu ya, senang gitu. Ya, makan gitu jam 1 gitu. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kemudian kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa, Bapak Ibu yang benar. Ya, maka kemudian kita akan mendapatkan pahala mereka. Ya. Maka ya, Pak Ririn ini kemudian ngasih duit. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau kita ngasih uang, jatah uang belanja kepada istri, pada keluarga kita di bulan Ramadan niatkan untuk memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Ya.
Siapa, kata istrinya Pak Rini? Ya ibu ini. Ya kan puasa sama anak-anak supaya ya bapaknya dapat pahala puasa dari anak dan istrinya. Ibu-ibunya yang nerima duit jangan mau kalah, Pak. Belikan duit itu untuk beli kangkung, terong gitu ya. Ya, beli tahu dan lain sebagainya. Ketika masak niatkan untuk memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Ya, ketika berbuka datang gitu ya, mau makan. Mau kemana Pak? Mau buka puasa, jangan makan dulu sini. Gitu. Ya, harus makan makanan saya. Gitu. Ya, ada Pak, ya istri yang kemudian apa? Dia nggak seneng kalau kemudian suaminya itu buka puasanya di luar. Kenapa? Karena orang lain yang dapat pahalanya, Pak. Ya, boleh dia buka puasa boleh, tapi dibekali dulu dari rumah. Kau harus bawa makananku ini dulu. Sebelum makan makanan yang lain, kau makan makananku ini supaya kemudian apa? Istrinya dapat pahala. Ya, maka kemudian ibu-ibu ini datang nih. Sudah, ini saya niatkan untuk memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Pak Rini nanya, siapa yang puasa ya? Awakmu kan gitu ya. Oh, berarti sama. Sehingga kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan cara ini seorang suami mendapatkan pahala puasa anak dan istri. Seorang ibu ya mendapatkan pahala dari ya puasa suami dan anak-anaknya. Yang anak-anak walaupun kemudian Pak dia cuma bantuin Pak. Ya, mengambilkan air itu ya dikasih kepada bapak ibunya itu untuk apa? Saya niatkan untuk memberikan minum kepada orang yang berpuasa, bapak ibu ini. Maka kemudian satu keluarga, bapaknya dapat pahala puasa keluarganya, ibunya dapat pahala puasa keluarganya, anaknya dapat pahala puasa keluarga. Dimulai dari yang ringan, bapak ibu yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang kan kita melihat hadis ini kemudian tergambar di benak kita itu pokoknya harus memberikan nasi bungkus 100 kepada banyak orang. Nggak harus seperti itu Pak. Ya, minimal itu seperti itu kita niatkan dalam keluarga kita. Ya, syukur-syukur kita berikan nasi bungkus. Kalau belum bisa nasi bungkus, maka kita berikan aqua, Pak. Ya, kalau belum bisa ya sudah yang gorengan 5.000, 10.000 misalnya. Ya, maka kemudian itu akan mendapatkan pahala ya orang yang berpuasa tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang ketujuh, yaitu memaafkan segala kesalahan saudara-saudara kita. Kita bersihkan betul Pak hati kita Pak dari iri, dengki, dendam dan lain sebagainya. Maka kemudian kita bersihkan hati kita supaya maghfirah Allah Subhanahu wa taala hadir di hati kita. Ya, maghfirah, ya ampunan Allah hadir di hati kita. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tambahan dari saya pada kesempatan pagi hari ini ya untuk mengingatkan diri saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, ya kita memasuki tanggal 2 Ramadan, kita manfaatkan sungguh-sungguh setiap detik ya Ramadan yang kita lalui ini dan maksimalkan 7 amalan ini. Ya, yang pertama apa, Pak? Ya memaksimalkan tobat kepada Allah. Yang kedua memaksimalkan sholat wajib, sholat sunnah dan sholat tarawih. Yang ketiga memaksimalkan puasa Ramadan. Yang keempat memaksimalkan malam Lailatul Qadar. Yang kelima ya memaksimalkan membaca Quran atau qiraatul Quran. Yang keenam memaksimalkan sedekah dan memberikan manfaat kepada orang lain ya, terutama memberikan makan kepada orang yang berbuka. Dan yang ketujuh ya memaafkan orang lain kalau kita punya salah maka kita minta maaf. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala 7 amalan yang perlu kita perhatikan di bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita dan Allah terima ibadah-ibadah kita. Ya demikian. Ya, silakan mau yang bertanya silakan.